Baik, Ibu-ibu, Bapak-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jarod Wijanarko. Mari kita siapkan hati kita. Jalan-jalan Tuhan tak terselami untuk setiap kita. Tetapi satu yang kita tahu dan pasti, bahwa Ia menyertai kita. Penyertaannya selalu sempurna. Setiap hari, setiap detik, Dia selalu menyertai kita. Mari kita mengangkat pujian ini, jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami, tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal kami percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencanamu, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, tiada terduga kasihmu. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu, nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Mari dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita mau menyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Jalanmu tidak terselami, namun kami percaya Engkau menyertai kami. Jalanmu tak terselami, tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal kami percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencanamu, ada rencana yang indah. Tiada terduga, tiada terduga kasihmu. Heran dan besar, heran dan besar bagiku. Amin. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Arti kehadiranmu, arti Terima kasih. Saya persilahkan kepada Pastor Jarod Wijanarko. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih kami mau belajar jadi orang tua yang lebih baik.
mendidik anak-anak kami, mereka menjadi juara-juara dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, Ibu, selamat berjumpa kembali. Saya nggak tahu udah keberapa ya ngisi di apa namanya nih SSM Sungai Sukacita. Wah, luar biasa. Ibu-ibunya penuh dengan sukacita. Ya, kita belajar mengenai bagaimana cara menjadikan anak juara hidup. Ya, jadi bukan juara kelas. Ya, syukur juga bisa juara kelas. Nanti ada sesi tanya jawab. Ibu-ibu siapkan pertanyaannya. Kalau dari rumah malah sebelumnya sudah ada rencana bertanya, ya sekarang mau ditulis juga nggak apa-apa ya. Kan masalah anak kan bukan masalah sekarang, tapi kemarin-kemarin udah ada masalahnya. Jadi nggak sesuai tema juga nggak apa-apa ya. Masalah anak boleh, masalah cucu juga boleh. Cucu saya begini, cucu saya begini gitu ya. Pokoknya didik anak atau cucu. Didik suami nggak usah ya, lain kali. Didik anak gampang Pak, didik suami nih loh Pak, kayak Herodes ini suami saya Pak gitu. Ya sudahlah, Ibu doa puasa ya. Oke, sekarang kita didik anak menjadi juara kehidupan. Saya share screen. Saya kasih gambar-gambar aja biar gampang diingat ya. Kita hidup di era milenial dan anak-anak saya cerita dulu sedikit ya. Ini anak pertama, puji Tuhan, waktu kelas 3 SMP dapat beasiswa, diperpanjang lagi waktu SMA, diperpanjang lagi waktu kuliah, jadi 8 tahun di Singapura gratis. Lalu bekerja, udah pindah 2 kali, yang terakhir ini ya di Singapura juga. Sudah menikah, dan puji Tuhan karirnya, pekerjaannya luar biasa. Nomor 2, ngikutin kakaknya, dapat beasiswa juga waktu SMP, diperpanjang lagi SMA, perpanjang lagi kuliah, di 8 tahun ya, SMP kelas 3 mulainya. Nomor 1, nomor 2 sama di NUS, lalu lulus, dan sekarang nomor 2 kerja di perusahaan Jerman yang ada di Singapura juga. Tapi sebentar akan pindah perusahaan lain yang di Singapura juga. Ya. Nomor 3, kuliah di RMIT Melbourne. Tapi selesai kuliah, kerja setahun di sana, terus pulang ke Indonesia pas pandemi. Dan puji Tuhan pada masa pandemi pun bisa bekerja sesuai dengan jiwanya, yaitu jiwa seni, bekerja di agensi iklan untuk bagian desain grafis iklan. Ya. Jadi mereka anak-anak yang bekerja pada bidangnya masing-masing, dan itu penting buat anak-anak milenial zaman sekarang, sehingga mereka bahagia. Kalau sukses itu anak milenial asal bener ya, nggak narkoba, nggak LGBT, nggak pornografi gitu. Anak milenial mah hebat-hebat menurut saya, pinter-pinter. Tapi kalau mereka nggak bahagia, karena nggak bekerja sesuai dengan keunikannya, nanti repot ya. Mereka menyalahkan orang tuanya yang nyuruh sekolah di jurusan yang salah. Nah sekarang saya kasih cerita fabel. Ini gambar-gambar saya yang bikin ya, karena saya seorang animator, tapi animator saya bagian kreator IP, bagian menggambar. Makanya saya suka ngelukis. Itu di belakang juga lukisan saya. Ada burung merak, ada bunga-bunga, gitu ya. Kalau Ibu ada yang lihat Instagram saya, wah penuh dengan lukisan. Lukisan sorga, lukisan harimau, ikan koi, sawah, ya macam-macam, tabut perjanjian. Sejak Maret 2020 sampai hari ini saya sudah jual lebih dari 150 lukisan dalam 2 tahun. Jadi memang tiap hari kerjaannya ngelukis saja gitu kan. Perusahaan saya bangkrut kayaknya jadi pelukis. Nah, kayaknya anak saya nomor 3 sama ya, juga art, lukisannya kuat. Nah, jadi anak-anak itu unik-unik ya. Anak saya tadi 3 itu beda-beda. Yang satu analisanya kuat, ekonominya kuat, suka bicara kayak bapaknya gitu ya. Nomor 2 kayak mamahnya, enggak banyak bicara, enggak banyak ngomong, enggak suka tampil ya, tapi baik hati, setia. Nomor 3 enggak bisa diem. Aduh, enggak betah di rumah, ke gunung, ke pantai, ke kafe, keluyuran. Persis bapaknya juga. Jadi unik-unik. Nah, kalau anak-anak itu saya ilustrasikan dengan binatang. Nah, maaf nih pakai ilustrasi binatang ya, namanya ilustrasi atau cerita fabel. Kalau anak itu kayak binatang, mungkin saya ambil sekarang 3 aja ya, kura-kura,
kelinci, Raja Wali gitu ya. Ini kelinci lincah namanya Kelly, Raja Wali bijak namanya Rabi, kura-kura manis namanya Kuma. Ini cerita dalam film serial Happy Holy Kid yang saya buat. Karena saya juga pendiri pemilik dari sekolah playgroup TK Happy Holy Kid. Ya, ada di Medan sampai ada di Papua, ada 66 cabang. Nah, Happy Holy Kid selain sekolah juga ada filmnya, ada sekarang lagi bikin ada tamannya. Jadi Happy Holy Kid Park, Happy Holy Kid Land. Ada film Disney, ada Disneyland, ada film Happy Holy Kid, ada Happy Holy Kid Land. Ya, 9 hektar ada di Parung, Bogor, sedang dibangun. Nah, dalam cerita Happy Holy Kid, film Happy Holy Kid, saya punya cerita ada 3 anak, ya, yang satu namanya Kuma, kura-kura manis, yang satunya Kelly, kelinci lincah, dan Rabi, Raja Wali bijak. Kura-kura itu, Kuma itu ya binatang, ya kan. Kalau cerita anak-anak kan manusia berteman sama binatang. Kura-kura, kelinci, Raja Wali. Nah, ini mereka pergi ke sekolah ini. Sekolahnya nggak benar, katakan begitu ya. Dalam pelajaran berenang, semua diwajibkan berenang. Ya tentu si Raja Wali nilainya jelek. Ya. Lalu pelajaran berlari, semuanya harus ikut lari. Waduh, si kura-kura nilainya 2,5, 4,0, dimarahi lagi sama gurunya yang salah gitu ya. Pelajarannya salah, kurikulum salah, gurunya nggak bener. Kura-kuranya pelajaran lari digoblok-goblokin, dibodoh-bodohin. Kamu tuh gimana sih, dasar pemalas, nggak bisa berlari begitu ya. Waktu pelajaran berenang, waduh si Raja Wali stres ya, kura-kuranya seneng gitu. Begitu pelajaran terbang, kelincinya cuma lompat-lompat, apalagi kura-kuranya gitu ya. Akhirnya ini mereka semuanya ini stres semuanya. Nah, menurut saya ini bukan anaknya yang salah ya. Sekolahnya salah, guru-gurunya salah, kurikulumnya salah. Mudah-mudahan ini bukan cerita anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu yang hidup di negara yang salah, di sekolah yang salah, di kurikulum yang salah sehingga semuanya stres. Tapi ajaib kadang-kadang anak yang di Indonesia ini nggak naik kelas, pergi ke Australia, pergi ke Singapura, di sana hebat, mereka pinter. Karena kurikulumnya unik, customize per anak gitu. Jadi kadang-kadang anak yang bermasalah di pendidikan di Indonesia ini kok pergi ke luar negeri, atau malah akhirnya karena bermasalah di sekolah nggak sekolah gitu ya. SMA nggak lulus gitu. Tapi saya ketemu teman-teman pengusaha hebat itu waktu kuliah itu lulusnya cuma 2,1 IP-nya. Tapi waktu hidup sukses gitu ya. Pengusaha sukses gitu. Jadi ya memang itulah, makanya saya mau ajarkan bukan juara kelas ya, juara hidup. Gimana anak-anak kita itu bisa jadi juara kehidupan. Maka yang penting apa kalau begitu? Yang penting orang tua tuh tahu anaknya tuh kelinci, kura-kura atau Raja Wali. Maksudnya orang tua itu punya tugas membantu anak menemukan keunikan dirinya. Sisi positifnya, minat, bakat, kemampuan, supaya nggak salah jurusan. Bahkan sebenarnya akademik juga bisa bagus ya. Kalau kelinci ngambil jurusan lari, kura-kura ngambil jurusan berenang, gitu ya. Raja Wali ngambil jurusan terbang. Gitu. Jadi anak-anak yang ngambil jurusan sesuai dengan kemampuannya, bukan dipaksa orang tuanya, wah nilainya bagus, bahagia. Karena bahagia ya pelajarannya gampang. Karena firman Tuhan berkata, ya ayatnya tak sebut aja, nggak usah dibaca, saya nggak tahu, saya tulis di PowerPoint apa enggak. Dalam kitab Mazmur kan dikatakan, Mazmur 133, Daud berkata, aku mengucap syukur bahwa kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Tuhan, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi Daud mengumpamakan diciptakan Tuhan itu seperti ditenun, bukan di printing. Kalau di printing itu produksi massal. Jadi ibu pakai baju ya batik printing gitu ya, yang dijual kalau di Solo itu di Klewer gitu ya, sekodi gitu ya, 50 biji gitu ya. Ibu pergi ke pesta, begitu turun dari mobil, temannya ibu, sopirnya bajunya sama dengan ibu. Ya kok sama dengan sopirnya. Atau masuk restoran gitu, panggil, Mbak menunya mana gitu ya, yang bawa menu bajunya sama. Ya. Ya gimana ini yang bawa menu lagi, kalau yang punya restoran gitu mending gitu ya, baju kita sama loh sama yang punya restoran gitu kan, bosnya sama gitu, kalau yang sama yang bawa menu. Pernah lagi ada malah pakai baju batik sama dengan taplak mejanya. Ya bajunya sama dengan taplak meja di restoran.
motifnya sama gitu ya, itu namanya printing gitu ya. Tapi kalau ibu belinya baju batik ini di batik beauty gitu, wah batik tulis gitu ya, ya mirip tapi nggak mungkin sama. Waktu itu tidak diproduksi massal ya, di karya seni, di tenun gitu, jadi mirip tapi nggak sama. Nah manusia itu begitu, ada yang mirip. Bapak ibu, bapak nggak ada bapaknya, ibu-ibu semuanya ya. Ibu-ibu ke Papua gitu, kayaknya semuanya mirip deh gitu ya. Ibu-ibu ke Cungkok sana itu, kayaknya orangnya sama semuanya gitu, tapi mereka tahu bahwa mereka berbeda satu dengan yang lain gitu ya. Orang Amerika ke Jawa juga gitu, kok saya sama semuanya kayaknya gitu ya. Tapi saya tahu bedanya dengan kakak saya dengan adik saya. Jadi tetap manusia itu nggak ada yang sama, unik. Makanya Firman Tuhan berkata, Daud berkata, terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan aku seperti ditenun. Ya, nah. Jadi gimana supaya anak kita jadi juara kehidupan? Ya orang tua harus mengerti keunikan anak. Jadi hari ini saya sangat teknis ya, ayatnya nggak banyak. Ya yang penting kalau pendeta lain biasanya ayatnya banyak gitu ya. Kalau saya lebih banyak praktis. Nah, supaya anak itu jadi juara, yang penting cukup, bukan nggak ada yang paling ya, semuanya penting. Tapi pertama itu anak harus punya cita-cita. Kalau istilah kerennya itu ya biar rohani gitu ya, namanya purpose driven life. Kalau ayatnya seperti Paulus kan orang yang maksimal ya. Orang kalau misalnya di antara para rasul, juaranya siapa? Yang maksimal siapa? Yang produktif siapa? Menurut saya Paulus, karena Paulus itu menulis buku paling banyak. Nah, surat kepada Rom, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, itu semuanya tulisannya Paulus. Lalu dikanonkan jadi kitab suci. Jadi penulis kitab suci terbanyak itu Paulus. Paulus bikin gereja di mana? Di Rom, di Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose. Dia di antara para rasul, Paulus paling banyak bikin gereja. Artinya hidupnya maksimal kan? Nah, kenapa? Paulus kan ada ayatnya, firman Tuhan lewat tulisan Paulus. Aku berlari-lari pada tujuan. Paulus ada yang berkata bahwa aku ini seperti berlari mengejar tujuan hidup, panggilan ilahi, punya tujuan. Jadi orang yang punya tujuan akan punya semangat yang lebih. Makin ilahi tujuannya, makin mulia cita-citanya, makin semangat hidupnya. Tapi kalau mendidik anak itu purpose driven life gitu ya, aduh susah dimengerti. Kamu harus punya visi, nak. Waduh, kalau pendeta kumpul baru dikasih tahu pentingnya visi ya. Kalau anak itu pentingnya cita-cita. Sejak kapan? Sejak dini. Bahkan cita-cita itu kalau di usia dini bisa juga nggak usah kayak insinyur, dokter gitu ya, kan kita belum tahu cocoknya jadi apa gitu. Boleh juga seperti contohnya nih, tak kasih contoh pengalaman sendiri ya, kesaksian. Saya punya anak itu tadi kan saya cerita ya, nomor 1 dapat beasiswa, nomor 2 dapat beasiswa, itu artinya cerdas banget ya Pak ya. IQ-nya berapa itu? Yang pasti ketika dapat beasiswa namanya ASEAN Scholarship, 100 orang pandai Asia dikumpulkan itu masuk program A-Star kayak 10 terbaik gitu. Tapi IQ-nya itu di bawah 120. Jadi rata-rata banget. Tapi kok dia bisa pinter banget? Nah, waktu dia kecil nih, ibu-ibu bisa liatin fotonya waktu anak saya masih kecil. Itu yang bajunya pink itu ya. Nah, kalau yang sebelahnya, Pak, nah itu foto saya. Ibu mau perhatikan foto anak saya atau foto saya? Kalau foto saya, kira-kira kalau ibu tak tanya jujur ya. Coba ibu tanya jujur. Mau ditulis di chat juga boleh, ya, dalam hati juga boleh. Kalau ibu lihat foto saya tadi tuh, ibu batin gimana sih? Kayak saya itu kesannya kayak apa ya? Coba ditunjukkan lagi fotonya ya. Ibu lihat foto saya. Pasti ada yang berkata dalam hati, kok penuh belas kasihan ya, mesakin. Foto dia mesakin. Bener ibu-ibu, jadi tahun 90 saya merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan Kuningan, istri saya tak aja hidup sederhana, nggak punya rumah, nggak punya mobil, maka akhirnya kami nabung, tapi nabung itu saya bawa anak saya ke Singapura. Walaupun nggak punya duit, jadi di Singapura saya nginep di pastori gerejanya Pak Johan Handoyo waktu masih perintisan waktu itu, kita nginepnya di pastori gereja aja udah gitu. Yang penting bisa jalan-jalan gitu. Nah, waktu jalan-jalan foto, yang penting itu kan Florek Indonesia kan yang penting foto. Tapi fotonya di print. Nah, waktu di Singapura, juga pulang dari Singapura, saya mulai ngobrol sama anak-anak. Mau nggak nanti kalau besar sekolah di Singapura? Wah mau, bagus. Ya bukan berarti Indonesia nggak bagus ya, tapi saya punya tujuan tersendiri. Supaya dia punya pergaulan internasional, punya wawasan luas, dan sebagainya yang sekarang tercapai, terbukti. Nah, jadi dari kecil saya kompor-komporin dia. Ketika dia bilang mau, maka fotonya di print. Nah, fotonya di print dijadiin poster cita-cita.
Kayak waktu saya di Astra sebagai sales, sebagai marketing, diajari bikin poster cita-cita. Mau punya mobil nggak? Mau punya rumah nggak? Tempel gambar rumah, tempel gambar mobil gitu ya. Lalu cita-cita itu dijadikan tujuan, bahkan dijadikan kebutuhan. Karena jadi tujuan, maka purpose driven life. Saya kejar omset supaya punya mobil. Saya kejar omset supaya dapat bonus ke luar negeri. Jadi mengejar tujuan. Nah, anak mengejar cita-citanya. Waktu anak saya punya cita-cita pengen keluar negeri, bahkan dia bikin poster, dia tulis mau kuliah di Singapura, sekolah di luar negeri gitu. Nah, baru saya tanya, ya, baru saya bilang sama anak, "Nak, papa ini nggak punya duit banyak. Papa kayaknya nggak bisa bayari kamu sekolah ke luar negeri. Lah kenapa nyuruh gitu ya? Tapi ada gratis, Nak. Masuk ada sih ada. Kalau kamu dapat beasiswa." Jadi anak kelas TK, kelas 1 SD gitu ada sering ngobrol-ngobrol soal beasiswa. Apa itu beasiswa? Kalau kamu ranking 1 dapat tuh beasiswa. Dari kecil dia tulis di posternya beasiswa. Dia tahu kalau nggak dapat beasiswa nggak bisa kuliah ke luar negeri. Jadi anak saya rajin karena dia punya cita-cita. Jadi gimana supaya anak rajin? Kalau rajin kan pinter, otak manusia tuh sama. Kayak miskin, bodoh, pinter tuh otaknya segede-gede gini juga gitu ya. IQ kan nggak penting-penting banget untuk keberhasilan, hanya 20%. Lebih 80% lebih cerdas emosi, cerdas sosial, drive, rajin, giat, karakter, dan sebagainya. Nah, maka anak perlu punya cita-cita supaya dia belajar untuk cita-citanya. Jangan belajar untuk orang tua. Nah, kalau kamu pinter ya, Nak ya, mama bangga loh punya anak kamu. Ini menurut saya nasihat salah, ya. Ibu ucapkan berkali-kali, sekali, 2 kali, 100 kali, 1000 kali. Kalau kamu pinter, mama bangga. Biar kamu jadi kebanggaan mama ya, belajar yang pinter ya. Lama-lama karena diucapkan berkali-kali, masuk ke otaknya, masuk ke alam bawah sadarnya. Oh, belajar itu buat mama, biar mama bangga. Oh, sekolah itu untuk kebanggaan mama. Oh, aku nilainya bagus biar mamanya bangga. Kapan ya aku hidup untuk diriku sendiri? Jadi anak merasa bahwa itu kepentingan orang tuanya. Lebih baik berkata kalau kamu pandai nanti temanmu banyak. Kamu pandai nanti kamu dapat mudah cari pekerjaan. Kalau kamu pintar, kamu pandai, kamu bangga dengan diri kamu sendiri. Jadi harus demi yang dinasehati. Nah, cita-cita kenapa penting? Karena kembali lagi prinsipnya kalau yang rohani gitu ya, yang dewasa itu purpose driven life. Cita-cita itu akan menjadi kebutuhan, kebutuhan itu akan menjadi kemampuan. Ya, makanya singkat cerita, tahun 95 diajak ke Singapura untuk jalan-jalan, tapi tujuannya bikin poster, singkat cerita aja, 2009 benar-benar dapat beasiswa di Raffles Institution, masuk program S-Star, kayak 10 terbaik, beasiswa diperpanjang lagi, masuk NUS, lulus 2014. Ya. Nah, sekarang gimana mengerti keunikan anak? Kan tadi dimulai dengan anak itu bisa kayak kura-kura, kayak kelinci, kayak Raja Wali, maka sebenarnya ilmunya banyak banget ya. Satu sesi nggak cukup, bisa kayak sebulan kuliah gitu ya. Keunikan anak itu bisa didekati dengan DNA, dengan temperamen dasar, personality, sidik jari, golongan darah. Nah, saya singkat aja. Kalau anaknya umur 10-12 tahun dulu, jadi ini saya nggak urut tadi paling muda ya. Anak ibu berarti cucunya atau anaknya SMP lah gitu ya. Itu tes yang bagus itu DISC yang cocok. DISC itu kecenderungan perilaku atau foto karakter. Tujuannya apa? Tujuannya Bapak Ibu bisa mendidik anak sesuai dengan keunikan anak, terutama pendekatan psikologis kecenderungan perilaku, karena remaja itu perilakunya sedang bergejolak, sehingga Bapak Ibu akan paham anaknya. Nah, kalau tes DISC ini umur segini, anaknya bisa tes sendiri dengan link Google gratis atau ke psikolog. Tapi ke psikolog biasanya anaknya nggak mau. Ya, memang aku gila dibawa ke psikolog ya. Tapi kalau Nak, kamu tuh tipenya intim, stabil, cermat atau dominan ya. Emang kenapa? Kalau cermat itu nanti accounting yang hebat. Kalau stabil itu konsultan yang hebat. Kalau intim, marketing yang hebat. Kalau kamu dominan, lawyer yang hebat. Jadi kamu tuh hebat pasti pada bidangmu masing-masing. Jadi kamu boleh cita-citanya sesuai dengan keunikan kamu supaya kamu nanti bahagia, gitu ya. Dokter, pemain saham, marketing atau YouTuber gitu. Itu ada cocok-cocoknya. Jadi malah anak ditawarkan, kamu cita-citanya apa? Supaya kamu bahagia gitu ya. Jangan Nak, kamu jadi nomor 1 sini dengar papa mama ya. Ini dengerin mama. Kamu nomor 1 jadi dokter ya, nomor 2 insinyur ya. Nomor 3 pengacara ya, biar mama ini kalau dikubur nanti semua orang membicarakan ibu yang hebat. Nah, sehat kok demi mamanya terus gitu ya. Kapan aku hidup untuk diri sendiri. Jadi supaya kamu bahagia, kerjaan yang cocok kamu tes. Wah, nanti anaknya ke tes. Padahal untuk kepentingan ibu,
Ibu tahu anaknya dominan, intim, stabil, cermat, nanti gaya parentingnya bisa di-customize, dicocokkan, disesuaikan. Belum lagi anaknya sendiri juga bakal tahu, oh ternyata kalau dominan itu cocok di direktur, bos, kerja di pabrik, dokter. Oh kalau influencer atau sanguin itu cocoknya penyiar, presenter, sales, pengantar, selebriti, youtuber. Oh kalau saya tipe stabil atau pragmatik atau hijau, oh ternyata cocoknya administrator, konselor, dosen, dan sebagainya. Jadi ini kalau saya menyarankan anak-anak ikut tes, dan menyuruh anak ikut tes harus tadi ya, jangan biar mamah itu memahami kamu, loh demi mamah lagi, jangan, dari hasil tadi mamah akan memahami, tapi ngomong ke anaknya biar kamu tahu cita-cita apa yang bikin kamu bahagia nanti, gitu ya. Jadi harus bijaksana memberikan nasihat kepada anak. Dan nanti di Google ada ya, atau kalau susah dari Google ya tanya saya nanti ya, Pak aku tadi di waktu kebaktian katanya ada link gratis tes DISC gitu, ada, minta kasih, langsung tak WA, kasih anaknya suruh ngetes gitu ya. Sehingga nanti apalagi anaknya itu minimal 12 tahun, apalagi makin tua makin bisa ya, anaknya SMA apalagi pinter mereka ngetes. Nanti udah ketemu, oh saya ternyata tipenya influencer atau intim atau sanguin. Tinggal nanti anaknya pasti bisa tanya Google sendiri gitu ya, pekerjaan yang cocok untuk orang sanguin maksudnya gitu ya. Nanti muncul nih. Oh, yang cocok buat sanguin apa sih? Selebriti, public speaker, influencer, public figure, dan lain-lain. Terus kalau ini diklik makin detail. Jadi kita mendidik anak itu mengajari anak menemukan keunikan dirinya. Tapi kan kita nggak pinter, anak kita tipe apa? Ya pakai bantuan Google dong, ya kan? Jadi anaknya suruh tes di Google, nanti anaknya ketemu tipenya apa. Jadi kita nggak perlu pinter. Lah kan saya nggak tahu psikologi Pak, anak saya sanguin, pragmatik, melankolik, kolik-kolik, apa itu Pak? Aku pusing. Ya ibu nggak, jadi orang tua nggak perlu pinter, ya cukup bijaksana dan ngerti aja, nggak usah pinter, nggak perlu kalau harus ngerti anak saya sanguin apa pragmatik ya, kuliah dulu kelamaan. Ya anaknya suruh tes di Google ya, nah habis itu ibunya jadi ngerti juga gitu ya, lama-lama ibunya juga pengen tahu juga, kalau gitu aku apa ya, wah ikut ke tes itu ya. Begitu anaknya 3, anak saya lagi 3 kan, nomor 1 melankolik, nomor 2 pragmatik, nomor 3 sanguin. Akhirnya malah kita jadi tahu, wah nomor 2 kayak mamahnya, makanya kalau ngobrol cocok banget, berdua kayak kakak adik. Nomor 3, wah kayak saya gitu. Jadi kalau anak saya nomor 3 lagi bandel gitu, istri saya nggak memahami, saya paham ya, saya paham kan kayak saya gitu ya. Jadi ada gunanya kita yang sama itu namanya satu spesies gitu loh, satu spesies satu komunal bareng gitu ya, ngomongnya cocok. Jadi itu gunanya banyak di dalam parenting atau berumah tangga ketika tahu keunikan masing-masing anak. Jadi keunikan tadi tujuannya sebenarnya gitu kan tadi ini pelan-pelan ya, kan saya ngajarin anak itu harus punya cita-cita ya kan, supaya dia semangat dengan cita-citanya. Tapi anak itu akan semangat dengan cita-citanya kalau cita-citanya pas. Ya, apakah dia diiming-imingin suruh jadi ahli komputer, apa marketing, apa dokter, apa notaris. Karena kalau cita-citanya nggak cocok gitu loh. Coba deh, gimana kalau kita ngomong sama kura-kura? Ini anak ya, anak tapi anaknya kura-kura. Nak, kamu kalau bisa terbang, nak, jadi pilot, nak, nanti gajinya gede, nak. Kura-kura bayangin terbang, mumet. Bukan antusias, mumet. Stres, nggak pengen, jadi malah ngapain, ya nggak mau. Tapi kalau kura-kura, kepada kura-kura kita bilang, nak, kamu jadi penyelam pasti bisa, nak. Di dalam air, nak, itu ternyata apalagi Raja Empat, nak, itu ikannya bagus-bagus banget, nak. Dan namanya penyelam itu bisa cari mutiara atau kerja di tambang. Wah ternyata gajinya melebihi dokter nak gitu ya. Wah tapi mungkin dia nggak tertarik gajinya, tertarik betapa bahagianya jadi penyelam gitu ya. Nah tapi kan anak kita bukan ini hanya ilustrasi gitu ya. Kita ngomong sama anak itu, nak kamu jadi dokter nak. Waduh itu kalau memang genetikanya cocoknya jadi dokter, anak itu antusias diajak ngomong soal dokter. Makanya orang tua itu nyuruh anak jadi apa gitu ya.
Nggak perlu pinter, hanya suruh anaknya tes sendiri gitu. Malah kita tanya sama anak, kayak coach atau mentor kan sukanya nanya-nanya gitu kan. Coba anak kamu tes, kamu dominan, intim, stabil atau cermat, gitu ya. DISC paling gampang diingat. Sanguin, pragmatik, melankolik sama tapi lupa nanti. DISC, dominan, intim, stabil, cermat. DISC. Memang kenapa mah? Kata Pak Jarod tuh kalau dominan cocok, leadership-nya kuat. Wah, kalau intim akrab, jadi sales, ya, suka tampil, YouTuber gitu. Lah kalau pendiam kayak aku, wah kamu hebat jadi notaris ya. Jangan anak yang diam dimarahi terus. Kenapa sih kamu jadi orang pendiam di kamar melulu? Ya nanti cari kerjaan yang nggak usah ketemu orang, jangan kerja marketing. Ya, jadi anak itu suruh cita-cita yang pas. Kalau cita-citanya pas, dia antusias. Kalau antusias, ya semangat belajar. Kan banyak orang tua mengeluh, Pak, anak saya tuh nggak semangat belajar. Lah gimana mau semangat? Wong nasihatinya kepada si kura-kura, kamu bayangin ya anak ya, kamu jadi penerbang yang hebat, nak. Belajar yang rajin biar jadi penerbang. Si kura-kura bayangin terbang. Mungkin diam-diam dia coba terbang, duduk nggak bisa. Orang tuanya masih ngomong terus, jadi penerbang. Gitu ya. Jadi supaya anak itu semangat belajar, maka cita-citanya harus pas. Kita membantu anak menemukan keunikannya, maka ketika orang tua memahami keunikan setiap anak, maka juga orang tua selain itu akan lebih bijaksana di dalam menyikapi perilaku anaknya. Kita lanjutkan lagi ya, bagaimana anak jadi juara kehidupan. Masih soal keunikan anak aja hari ini. Pertama bisa didekati keunikan lewat tadi DISC ya, DISC. Yang kedua, oke, yang gampang diingat namanya MBTI. Nah, MBTI itu apa sih? Kalau orang tua nggak ngerti nggak apa-apa, nanti anaknya ngerti. DISC tadi anak umur 10-12 tahun ke atas. Kalau MBTI 17 tahun ke atas, karena ini personality, kepribadian. DISC itu temperamen dasar. Ya, Bapak Ibu nggak usah apa tuh bedanya temperamen sama personality? Udah itu kalau kuliah baru ditanyakan gitu ya. Kalau ibu-ibu pokoknya ngerti deh. Oh, 12 tahun tuh DISC cocoknya kecenderungan perilaku. Kalau ini kepribadian. Aplikasinya apa? Aplikasinya aja ya. Nanti tes di Google juga ada. Manusia itu ada 16 macam. Nah, ini cocoknya 16-17 tahun ke atas. Mahasiswa juga boleh. Suami ibu-ibu yang umur 40 tahun juga boleh untuk mengetahui kepribadiannya itu ada tipenya apa gitu ya. Apakah ekstrovert atau introvert, sensor atau intuitif, dan seterusnya. Singkatnya, kombinasi 4 huruf. Kalau saya ENFP, istri saya ISTJ. STMJ ada nggak, Pak? STMJ nggak ada. E atau I, S atau N gitu ya. Nah ini apa sih gitu ya? Oke. Nanti kalau ngisi di Google, enter, submit gitu, langsung muncul. Oh, kamu itu misalnya ENFP, ISTJ, karena kombinasi 4 huruf, maka ada 16 macam manusia. Susah ngajari anak, saya aja nggak apal-apal nih apa aja. Tapi kan yang penting anak kita atau diri kita isi formulir, lalu langsung muncul kesimpulan gitu. Nanti malah kita bisa ngobrol sama anak, apalagi anak remaja, anak SMA, anak kuliah gitu ya. Kamu apa nak? Kamu tipe anak apa nak? Gitu ya. Nanti anaknya tes, katakanlah muncul, mah aku nih ternyata aku nih ENFP. Wih, kamu kayak Pak Jarod tuh. Tadi Pak Jarod juga cerita kalau dia ENFP. Kalau menurut Google, kamu cocoknya jadi apa nak? Gitu. Ini sih ada banyak sih mah, gitu ya. Tapi kayaknya aku yang ahli gizi oke deh gitu ya. Politisi juga oke juga. Jangan nak jadi politik, nanti malah kamu kebawa korupsi gitu. Nah, jadi kita ngobrolnya sama anak itu cita-cita apa sudah di areal yang tepat. Nggak ngomongin soal dokter, nggak ngomongin soal pemegang saham, pemain saham, karena nggak cocok buat ENFP. Jadi kita bicaranya itu sudah nah, anak tuh diajak bicara sesuai dengan memang arealnya, percaya saya. Nanti kalau kita punya 5 anak, anaknya 5 macam jenis. Sehingga masing-masing kita bicara apa, ya ibu nggak usah ngerti ENFP itu apa, anaknya aja. Kalau perlu malah nanya, nah kamu tahu nggak diri kamu tuh yang MBTI itu loh, gitu. Nanti jangan-jangan anaknya udah tahu. Nah, kadang-kadang anak tuh udah tahu loh, anak milenial itu udah pada tahu kalau dia SMA ke atas. Orang tua yang tidak tahu. Nah, kalau anaknya malah udah mah aku udah ngetes. Oh ya, apa kamu ini? Nah, kita harus terbuka. Kalau menurut ilmu psikologi yang kamu tes itu, kamu cocoknya jadi apa, nak? Ini nih. Terus kamu pengen yang mana? Yang ini.
Oh, kita malah jadi ibu jadi tahu ternyata anak itu pengen itu tuh ada dasarnya. Jadi anak kalau sebenarnya soal begini-gini yang saya khawatir bukan anaknya nggak tahu ya, yang saya khawatir itu anaknya tahu tapi ibu nggak tahu kan gitu ya. Masalah parenting milenial ini kan anaknya tahu, ibunya nggak tahu. Sudah nggak tahu, ngotot lagi. Ada bapaknya ngotot, ibunya ngotot, nggak tahu, anaknya tahu. Jadi akhirnya kalau ibu ini dengan mengerti kayak begini saja, gitu, jangan-jangan nanti begitu ngomong bicara sama anak jadi nyambung ya. Untuk anak SMA ke atas MBTI, SMP DISC. SMP MBTI boleh nggak? Ya boleh aja, gitu ya. Tapi kepribadian masih belum terbentuk dengan baik pada usia itu. Ini kalau bapak ibu yang anaknya lulus SMA ya untuk ngambil jurusan, ini contoh kasus lah, kesaksian nyata aja. Anak saya kan dapat beasiswa, nilainya bagus, ya bagus banget. Makanya sempat ada pilihan, ya kalau penasehat akademik yang di Singapura malah menyarankan kedokteran. Kalau ibu punya anak dapat beasiswa kedokteran, seneng nggak gitu ya? Tentu seneng. Tapi waktu itu saya bilang sama anak, betul nggak? Cocok nggak? Nah, ya aku sih bisa, mampu. Seneng nggak? Ya kayaknya seneng juga. Akhirnya tes. Ya anak saya tes waktu itu pas lulus SMA. Hasilnya ENFJ. ENFJ itu cocoknya, bahagianya jadi guru, konsultan, pengajar, karismatik leader, bukan dokter. Tapi masih bingung. Ya akhirnya anak diajak ketemu dokter yang bahagia supaya dia ngobrol sama dokter. Jadi kalau anak itu punya cita-cita, saya nggak ngotot, orang tua nggak boleh ngotot. Kita ajak ketemu dokter yang bahagia. Ya jangan dokter yang menderita ya. Kalau cocoknya jadi pendeta juga jangan dikasih ketemu pendeta menderita. Tahu pendeta menderita atau dokter menderita. Dokter menderita tuh nasihati anaknya begini atau nasihati orang lain begini. Jangan jadi dokter nak, nggak enak, nggak bisa istirahat. Jam 2 ditelepon. Itu namanya dokter yang menderita gitu ya. Yang dokter yang bahagia tuh kamu jadi dokter, kita menolong orang nggak jadi mati. Sekeluarga, anak cucu, ketemu kita berterima kasih, kita berarti banget. Waduh gitu ya. Anak saya ketemu dokter yang bahagia, matanya kinclong-kinclong pengen jadi dokter. Saya bilang tunggu dulu gitu ya. Papa ajak kamu ketemu seorang coach motivator. Wah, singkat cerita aja ketemu, ngobrol. Wah, nyawanya nyambung, ngobrol berjam-jam. Akhirnya dia tahu bahwa dia akan lebih bahagia kalau jadi coach, jadi konsultan. Maka akhirnya dia ngambil jurusan ngambil jurusan bisnis ya di NUS. Lalu sekarang menjadi konsultan. Jadi cocok dengan kepribadiannya. Karena cocok dengan kepribadiannya, dia bahagia. Jadi anak saya itu kadang sampai bingung. Pak, Mah, aku tuh kalau reuni ketemu teman-temanku tuh ngomongnya tuh bosnya beginilah, kerja begini, pokoknya ngomongnya stres semuanya. Jadi aku nggak berani cerita gitu. Kenapa nggak cerita? Aku kerja kan happy banget. Aku kerja kan happy banget ya. Jadi kura-kura kerjanya menyelam, dia bahagia lah. Kura-kura suruh lari. Aduh, kura-kura kerjaannya nganter barang suruh lari kayak kelinci aja gitu ya. Dia stres pasti. Jadi kita perlu mendidik anak milenial ini punya obsesi beda ya sama kita ya ibu-ibu ya. Kita ini punya obsesi, punya duit banyak, punya tanah, beli rumah. Anak zaman sekarang mungkin nggak pengen beli rumah, sewa aja apartemen. 50 tahun pas mati, pas masa sewanya habis. Kalau punya duit, ya ke Hawaii lah, pergi ke Paris lah. Anak sekarang tuh happy life, maunya happy-happy gitu. Dulu ibu seusia anak-anak yang sekarang ini kerja setahun 2 tahun, nabung kan, punya tabungan. Anak sekarang kerja, nabung-nabung ke Bali, nabung-nabung ke Prancis, nabung-nabung beli HP 30 juta, 20 juta. Karena mereka obsesnya happy life. Dan nggak salah. Makanya supaya mereka itu mengikuti nasihat kita perlu menasihati mereka, kalau milih jurusan jangan salah nak, biar kamu bahagia. Bukan supaya uangnya banyak, supaya kamu bahagia. Dan mereka bahagia kalau kerjaannya tepat, sesuai dengan bidangnya. Dan tepat itu bisa, bahkan saya bilang akurat. Gimana ya merancang masa depan anak dengan akurat? Ya harus tahu keunikannya. Dan sekarang tahu keunikan anak, gampang sekali. Terakhir, sebelum kita tanya-jawab. Jadi, golongan darah nggak usah dibahas, DNA nggak usah dibahas, saya bahas 3 areal aja keunikan anak ini ya. DISC, personality, kepribadian, sama sidik jari. Sidik jari itu bisa dites, dan salah satunya, ya karena bisa 28 halaman, 19 area. Yang pasti, salah satunya aja untuk mengetahui gaya belajar.
Anak itu gaya belajarnya itu visual, auditory, apa kinestetik. Anak yang gaya belajarnya visual itu sukanya belajarnya membaca buku di kamar karena dia belajar pakai matanya. Tapi anak yang belajarnya pakai telinganya, kalau belajar tuh berdiskusi kelompok, ngajak ngobrol, sukanya tanya jawab, maunya ditemenin gitu. Jadi ibu jangan karena seminar parenting lalu saya mau jadi ibu yang baik, saya mau dampingi anak saya belajar. Nah, belajar di kamar, mama dampingi ya. Anaknya tipe belajarnya visual mata, tulisan. Ibu diusir, mama keluar, aku terganggu. Ibu sakit hati, pengen jadi ibu yang baik malah diusir gitu ya. Nah, kita harus tahu anak kita gaya belajarnya yang mana. Tapi kalau nggak dites bisa nggak? Bisa diamatin aja. Sebenarnya nggak usah tes juga nggak apa-apa ya. Yang gaya belajar ini kalau ibu misalnya saya nggak percaya sama sidik jari, ya udah nggak usah tes, diamati aja. Anak visual itu sukanya baca, anak auditory sukanya ngoceh. Kalau berbicara belajar maunya belajar kelompok ke rumah teman atau temannya ke rumah dia. Kalau visual temennya dia nggak mau ke rumah teman, ya belajar sendirian di perpustakaan gitu. Kinestetik belajar sebentar buka kulkas, tapi nggak tahu apa yang mau diambil, jadi lama depan kulkas, balik lagi belajar 10 menit ke toilet. Ben, lama amat ke toiletnya. Iya nih nggak keluar-keluar, ya kamu nggak pengen kencing. Anak saya nomor 2 itu kinestetik. Anak saya nomor 3 itu auditory. Anak saya nomor 1 itu visual. Saya mengerti beginian tahun 97. Jadi waktu anak saya masuk SD, saya sudah tahu bagaimana anak saya masing-masing gaya belajarnya. Itulah kenapa anak saya pada pinter-pinter, bukan karena IQ tinggi, cara belajarnya pas. Jadi saya bersyukur saya mengerti begini-beginian, ya karena memang saya dari sebelum menikah aja udah jadi guru sekolah minggu. Lalu begitu menikah punya anak, mendirikan TK, mau nggak mau belajar mengenai pendidikan, ya soal pendidikan anak. Satu lagi soal otak nggak usah ya, ini butuh butuh tes. Jenis-jenis anak berdasarkan otaknya. Tapi ini tujuannya nanti kalau tahu hal ini bisa memotivasi anak dengan tepat. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat ibadah hari ini. Kami percaya sorga mendengar doa pujian penyembahan kami, sorga perhatikan ibadah kami, kerinduan ibu-ibu untuk menjadi orang tua yang lebih baik, yang lebih bijaksana. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari angkat hati kepada Tuhan, tangan kepada Tuhan, dan terima berkat dari Tuhan. Berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan, memulihkan, memberikan kekuatan, penyertaan dari pribadi Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam roh kita, bersama-sama dengan roh kita, menyertai kita sampai selama-lamanya, bahkan sampai nanti Roh Kudus membawa roh kita kembali kepada Bapa dan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di sorga. Yang percaya, mari kita berkata bersama-sama, amin. Tuhan memberkati.